Bang. Ya, halo, Assalamualaikum. Masih assalamualaikum lagi. Bukan buat abang, buat eh yang Bang, seagama jangan sama cuman ke saya. mata doang bang kelihatan bang. Headset enggak punya. Biar jelas aja, nggak usah pakai handset ah. Ternyata sama aja ya bang. Umat Kristen Bang, juga banyak yang agak gablok. mundur. Iya banyak juga saya akui, saya Ya, akui. Banyak juga. sama berarti ya. Botolnya juga banyak, botolnya nggak Oh, apa-apa. iya. Banyak. Saya akui itu, saya akui. Udah Siap, siap. dibilang jangan naik, masih aja naik. Eh, Ngeyel, ngeyel ya, botol. sama berarti ya. Nggak Ya pernah gimana? Apa saya yang mau Anda kan sampaikan? ya. Tapi nggak botol anu ya menuhankan Muhammad di kuburan. Botol cuman udah dibilang jangan naik masih naik ya itu botolnya di situ. Hmm. Kalau saya bilang begitu jangan marah ya karena memang botol udah dibilang jangan mengajukan permintaan naik. Kalau Anda Kristen jangan ngajukan permintaan naik. Udah dibilang jangan ngajukan permintaan naik masih aja. Ya silakan Anda menyampaikan apa? Ya, saya kan sering ngikutin live abang ya. Abang apa ya manggilnya? Bebas lah, nama boleh, Ya, bebas ada lah. Bang Edis ya. Emang bagus sih Bang Edis dalam penyampaian apa-apa. Tapi pernah tuh di suatu ketika itu Bang Edis menyebutkan bahwa Allah dalam umat Islam itu meminta disembah itu tuh. Pernah saya, Oh pernah. iya ada Ya, ayatnya ya dalam itu. Al-Quran. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah minta-minta disembah. Sembahlah saya begitu. Sembahlah aku begitu. Kalau kalau bagi umat Islam sih sebenarnya bukan menyembah sih. Kalau menurut saya ya Bang, sebagai. Islam itu nggak boleh menurut Anda. Islam Oh itu ya, menurut Al-Quran. Betul nggak Islam itu adalah menurut Al-Quran dan menurut Muhammad? bukan menurut Al-Quran dan Muhammad juga hadis semua sih. Iya. Hmm. Artinya jangan menurut Anda. Kalau menurut Anda itu Ya. bukan Islam lagi namanya gitu. Minta Nah, dong bang. coba selama saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, pernah nggak Anda dapati saya mengucapkan sesuatu terhadap agama Islam tetapi tidak merupakan fakta? Ya diantaranya yang itu saya katakan tadi, yang abang bilang kalau Allah itu meminta untuk disembah itu tuh, yang Kalau saya ada ayatnya kurang. dalam Al-Quran gimana? eh Coba Nah, di ini. bingung kan? Ya, enggak bukan dulu. Oke, gini aja dah, gini aja, biar nyambung-nyambung lah, gini. Iya. Tadi tadi saya mengeluarkan beberapa statement tentang agama ajaran Islam. Contoh Mm-mm. mengenai di dalam rumah orang Islam itu nggak boleh ada patung, nggak boleh ada gambar. Ya. Bener atau tidak statement saya itu? Itu tergantung kepribadi dari seorang sendiri sih. Kalau saya banyak sih Nggak nyambung ada. kan? Kok tergantung? Bang, yang saya bahas ini ajaran agama Islamnya. Iya, iya, iya. Bukan Paham. tergantung orangnya. Bukan Menurut maksudnya ajaran tergantung agama nggak kayak Islam, gitu, boleh bukan nggak? maksud. Boleh nggak ada patung ataupun gambar di Lebih dalam? lebih baik enggak Bukan lebih gitu. baik nggak? Memang nggak boleh. Waduh, sulit Kalau Anda ini. kalau saya yang kan saya istilahnya ngaji juga istilahnya. Kalau dalam itu kayak gitu, nggak bukan berarti nggak boleh, bener-bener nggak boleh itu kan enggak. Baik, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan Hmm, saja hadisnya boleh. ya. Berarti di rumah kalian itu nggak boleh ada foto. Baik, saya Waduh, tunjukkan. ada. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Bukan begitu, berarti cara menafsirkannya langsung. Kok menafsirkan? Kita Nggak, nggak main maksudnya tafsir-tafsiran loh. Nggak ada di sini kita main tafsir-tafsiran. Ini bunyi langsung ayatnya langsung. ditelan secara mentah-mentah bang, bukan langsung kayak gitu pemikirannya. Baik, baik, baik. Kita bacakan Hmm, saja lah ya. Kita bacakan ya, saja hadis-hadisnya biar oke. enak. Ya, Baik. Kita tampilkan.
Nanti ini nggak Arabnya nggak ada nih, karena kalau nggak ada Arabnya nanti dibilang hadis palsu. Sebentar ya, kita tampilkan Arabnya dan juga terjemahannya, karena mereka ini teman-teman kan harus ada Arabnya ya. Nih, kita tampilkan sebentar ya Bang ya, saya balik dulu. Ini saya jadi nggak konsentrasi tadi gara-gara Bang Edis gimana sih, Bang? saya kalau ada yang ganggu, saya tuh jadi terganggu anu. Bang. Tadi udah saya bilang Kristen jangan naik, jadi naik. Jadi saya suka terganggu Bang sama itu. Berarti Bang Edisnya kurang jelas kali ngasih taunya apa orangnya nggak bisa dikasih Udah tahu. nggak jelas gimana, udah terus-terusan. Oh, berarti orangnya yang daglok, Bang. Iya, memang banyak yang dablek gimana. Oh, iya. Baik, nih ya, perhatikan. Para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Nih. Nih. Para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Coba saya tanya Anda sekarang, di rumah Anda Ya. ada foto nggak? Ada. Ah, itu malaikat nggak akan masuk itu. Orang mau nyimpen foto keluarga gimana? Loh, ini menurut ayat ini nggak boleh. Iya. Gimana? Iya, bener dari ayat itu. Makanya bagaimana cara supaya orang muslim itu tidak mati-mati? Pelihara aja anjing, nanti kan gak dapat malaikat pencabut nyawa. Makanya saya bilang Bang, mustahil Anda Islam di saat yang sama Anda belajar agama Islam. Mustahil. Sekarang coba saya balikin lagi kamera saya. Sorry ya teman-teman ya, saya agak terganggu tadi karena tadi sudah saya bilang, teman-teman Kristen, kalau kalian ngajukan permintaan naik, batalkanlah permintaan kalian itu. Ya. Salah pencet, Bang. Ya itu aja alasannya salah pencet terus. Gini, Iya, Bang. AZ, bener nggak kalau orang mati itu karena nyawanya dicabut Kalau saya iya, oleh malaikat pencabut nyawa? iya, rohnya. Nah, menurut Muhammad, menurut orang yang sama, anjing tidak akan datang. Malaikat tidak akan datang kalau di rumah itu ada anjing. Berarti kesimpulannya, selama ada anjing di rumah, orang nggak akan mati, betul? Logikanya betul nggak? Nah, pusing dia kan. Enggak pusing dulu. Berat. Malaikatnya malaikat memberi rezeki kayak gitu-gitu, Nah, Bang. udah dikatakan ini para malaikat, tapi diedit malaikat pemberi rezeki. Berarti Muhammad pikun kalau begitu. Coba nih, saya balikan lagi kamera saya ya. Mereka ini teman-teman hadisnya jadi rubah. Lihat ya, perhatikan. Lihat nih, lihat ya. Para malaikat. Ada nggak di sini dikatakan malaikat pemberi rezeki? Gak ada. Berarti umum kan ini? Tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Nah, tadi saya bilang begitu sama orang tukang jual kain. Menurut hadis itu nggak boleh karena ada gambar atau patung bernyawa, seperti bernyawa. Di dalamnya ada anjing dan gambar patung makhluk bernyawa. Itu kan patung orang itu tadi. Terus dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Betul nggak? Sekarang udah terbukti nggak omongan saya? Iya, kalau menurut teks itu ya emang kayak gitu, Ki. Kalau kita menelaah secara mentah-mentah. Dilarang. Iya. Nih, bahkan dikatakan lagi nih. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat kelak adalah yang menandingi penciptaan Allah.
Maksudnya membuat patung, gambar, makhluk bernyawa. Nggak boleh bang, dalam agama Islam itu gambar, ngelukis itu nggak boleh bang, nggak boleh. Gambar kucing, gambar ayam, nggak boleh. Nggak boleh ada lukisan. Makanya udah saya bilang bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu akan jadi anu terus, orang kolot terus. Makanya saya bilang bang, saya ini ngomong tuh bukan saya lebih-lebihkan. Kalau Anda sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, percayalah bang omongan saya, pegang omongan saya. Buku-buku hadis itu akan segera Anda bungkus ke tukang loak, biar dibawa ke tukang loak buat bungkus sambal kacang. Karena apa itu ada di situ? Karena nggak pernah Anda baca. Biar dipajang di ruang tamu, biar dilihat alim dan berilmu. Ada tulisan Arab. Nah, itu. Al-Quran dipajang tulisannya. Biar tulisan Arabnya kelihatan. Walaupun kagak pernah dipegang. Saya boleh ngajuin pertanyaan nggak, Bang Edis? Silakan. Ini maksudnya nggak tahu mental dari tadi pembahasan apa. Kan saya juga punya teman non Muslim juga. Ini kan perihal pernikahan di Kristen. Itu emang benar ya? Dalam Kristen itu hukum pernikahan apa cerai selingkuh itu gimana sih? Pengen tahu. Ya tidak boleh lah. Jadi cerai itu nggak boleh apa gimana? Ya di dalam Bible itu pernikahan itu sesuatu yang sakral. Jadi barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tetapi perceraian itu boleh terjadi kalau ini menurut hukum Kristen ya, kalau perjinahan. Tetapi itu pun konsekuensinya adalah orang tersebut dia kalau menikah lagi itu sama dengan perceraian, sama dengan perjinahan begitu. Makanya memang berat, makanya ya kalau mau nikah ya hati-hati dulu kalau dalam Kristen itu. Berarti setelah dia cerai itu belum boleh nikah apa gimana? Iya. Memang kayak gitu hukumnya. Gimana? Makanya ya jangan kalau mau menikah ya dipikir-pikir dulu. Satu untuk selamanya berarti. Iya, apa seperti itu. Kalau nikah itu udah nggak boleh nikah lagi gitu, sebaiknya bagaimana itu kalau dalam Kristen? Makanya bagaimanapun perkaranya, perceraian itu hal yang paling sangat dihindari. Oke. Ya udah kalau gitu bang. Cuman itu doang? Ya saya kan tadi udah nanya soal yang Lalu bagaimana dengan itu tadi? Dengan Apa? foto-foto wisuda, ya kan, gambar-gambar atau patung ayam, patung kucing gimana? Siap. Saya juga banyak nih patung. Nah, itu foto bernyawa itu. Enggak boleh itu dalam agama Islam. Orang nggak gerak. Baik, saya tampilkan. Mereka mungkin nggak percaya hadisnya. Nih coba nih. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Ada seorang yang dia maisanya Bentar. Kita tampilkan. Sabar ya teman-teman ya. ada seorang yang dia maisanya melukis, menggambar atau buat patung. Hukumnya haram dalam Islam. Haram. Bahkan kata Nabi SAW, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya dari kiamat itu dari kiamat para penggambar, pelukis, pemahat, itu paling keras siksanya. Karena apa? Yang dia gambar, yang dia lukis itu dari bentuk manusia atau binatang akan dikasih ruhnya itu untuk mengazab dia. Kemudian si pelukis ini bilang kepada Ibnu Abbas, ini maisha saya, pencari saya. Enggak, kamu harus gambar yang lain. Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon, gak ada masalah. Tapi bukan gambar manusia atau gambar
gambar binatang kabur. Mana? Sudah siap? Tinggal dua pilihannya. Sebentar, dua pilihannya. Foto, gambar, lukisan dibuang atau ajaran Muhammadnya itu yang dibuang. Tinggal pilih, karena nggak mungkin dua-duanya. Betul nggak? Ya. Iya. Coba Tapi berlebihan nggak? Sebentar bang. Berlebihan nggak kalau saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan panggil tukang loak untuk mengangkut buku-buku Islam itu dari rumah Anda. Dibisu. Coba, jangan jeda. Enggak. Berlebihan nggak perkataan saya itu? Enggak. Nggak berlebihan. Cuman kalian menanggapinya dengan emosi. Bener bang. Gini bang, dalam Islam saya ya, itu emang ada terbagi beberapa. Yang istilahnya di situ ada yang lebih fanatik. Mazhabnya. Bunyi ayat Al-Quran apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, kalau Anda bantah berarti Anda sama saja durhaka kepada Allah, betul? Ya. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, maka dia durhaka kepada Allah, betul? Ya. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka dia taat kepada Allah, betul? Oke, sekarang Muhammad bilang, tidak boleh ada gambar-gambar atau patung yang sesuatu yang bernyawa, makhluk hidup. Segala makhluk hidup nggak boleh. Mau kucing, mau ayam, mau orang nggak boleh. Betul nggak? Ya. Makanya gambar Muhammad nggak boleh digambar. Makhluk hidup, segala makhluk nggak boleh digambar. Nah sekarang Anda mau pilih. Anda mau buang gambar-gambar dari rumah Anda atau hadisnya yang Anda buang? Kalau saran saya hadisnya yang dibuang. Gimana? Berat sudah. Makanya saya bilang bang, Anda masih Islam itu memang karena Anda tidak mengerti agama Islam. Cobalah Anda pikirkan perkataan saya itu dalam-dalam. Seperti itu. Ya, siap. Iya. Kalau di dalam Kristen, yang tidak dibolehkan itu adalah untuk menyembahnya. Itu yang nggak boleh. Misalnya ada patung, terus Anda sembah-sembah, itu dalam Kristen nggak boleh. Tapi kalau Anda punya patung, Anda pahat menjadi seni lukis, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ada patung, tapi kamu jangan sujud menyembah patung itu. Begitu. Dalam Kristen. Ya kan? Berarti besok foto wisuda, foto nikah itu disingkirkan. Karena itu ada gambar manusia. Tapi kan yang bernyawa, kalau itu kan nggak bernyawa kan foto. Gambar atau patung sesuatu yang bernyawa. Gimana sih abang nggak nangkep nih? Gambar ataupun patung dari sesuatu yang bernyawa. Contoh misalnya ayam bernyawa nggak? Bernyawa. Nah kalau Anda bikin patung ayam, gambar ayam, nah itu nggak boleh dalam Islam. Gitu bang. Oke. Gimana? Ya udah. Gimana? Enggak lah, nggak bakal dibuang orang itu remain. Berarti hadis yang dibuang ya? Enggak juga. Malah ketawa. Fanatik saya. Lalu bagaimana itu dapat bersama-sama? Ya. Bingung. Yang penting nggak disembah itu aja. Ah itu Kristen. Nah jadilah Anda Kristen. Yang seperti itu Kristen bang. Kalau dalam Kristen ajarannya seperti Anda. Makanya
akal pikiran Anda itu udah cocok sebenarnya sama Kristen. Cuman Anda terperangkap di dalam lingkaran itu tadi. Tapi gini, kalau Ya. saya perhatikan orang Muslim itu takut berpikir. Kalau ragu dengan Muhammad nanti dibilang kafir, masuk neraka. Kalau ragu kepada Al-Quran nanti disiksa kubur. Tapi percayalah Bang, kalau Anda sudah berani ragu, itu bukan sebagai tanda, itu sebenarnya satu langkah awal untuk masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Gitu. Ketika Anda mulai meragukan Al-Quran, ketika Anda pelajari, hanya ada dua kemungkinannya. Satu, Anda akan mengimaninya kembali. Kedua, Anda akan sungguh-sungguh membuangnya. Begitu. Ya buktinya sekarang Anda sudah ini kan, sudah lebih memilih foto-foto dan gambar-gambar kan, dan patung-patung kan. Iya. Iya, artinya secara logika konsekuensinya hadis tersebut, ajaran Muhammad tersebut harus Anda singkirkan dari rumah Anda, betul nggak? Iya, itu konsekuensi logisnya. Gitu Bang. Oke. Jadi tidak berlebihan ya kata-kata saya ya, dapat dipahami ya. Kalau menurut teks emang iya sih. Iya. Jujur lah, Anda termasuk jujur. Itu langkah-langkah awal. Terus yang kemudian lah Bang, apa-apa saja yang Anda lakukan dalam selama Anda Islam. Misalnya sholat. Pagi-pagi Anda ambil air, sedot-sedot air. Bukan disedot. Iya maksudnya airnya kan dimasukin hidung kan, gitu kan. Betul nggak? Dihirup kan? Iya. Betul nggak? Ya dilap hidung. Iya, karena setan tidur di situ, betul nggak? Terus? Udah besar kan Anda? Masa Anda percaya setan tidur di hidung? Terus Anda begini-begini, terus begini-begini, terus begini-begini. Kakinya harus ditekuk begini di belakangnya. Kalau enggak nanti enggak sah sholatnya. Betul enggak? Duduk tahiyat itu, duduk tahiyat ya kan? Iya. Harus begini kakinya. Betul enggak? Iya. Iya. Ketika sujud begini, coba saya tanya dulu Anda, coba Bang. Kalau begini artinya apa? Kenapa harus begini coba? Itu kan dari gerakan dari sholat gitu maksudnya udah. Iya, kenapa harus Terserah begini? mau gini boleh, enggak juga boleh. Allahu Akbar. Iya, ada yang bilang begini. Setiap mazhab kan beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Coba apa? Kenapa begitu? Kalau saya pribadi emang ngikutin aja sih gerakan. Iya, nggak tahu, ikut-ikutan. Percayalah, Bang. Anda ikut-ikutan. Gini loh. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, Anda dalami kenapa Anda Islam, terus begini-begini, nanti Anda akan sadar kok nanti. Seperti yang tadi, Bang David tadi yang datang. Dia sudah sadar. Iya, memang kayaknya kita lagi dikerjain ini kita ini. Gitu loh. Coba manfaatnya kalau begini apa? Apa manfaatnya Anda begini terhadap sesamamu manusia? Belum tahu saya tapi Gak ada mungkin ada. gunanya Bang. Gak ada gunanya. Gitu loh. Makanya Kristen itu tidak bicara hal-hal yang kayak begitu Bang. Kristen itu berbicara bagaimana kita itu hidup mengabdi kepada Tuhan, bukan dengan gerakan-gerakan begitu, tetapi kita dengan melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, kasihilah sesamamu manusia. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu. Termasuk yang saya lakukan ini, Bang. Mungkin banyak orang mengira yang saya lakukan ini membuat hatinya terluka atau sakit. Tapi yang saya katakan benar.
Begitu. Terus kaki Anda bagaimana tuh duduknya itu? Kan tahu kan duduk nih, sebentar nih, duduk sholat nih, sebentar. Saya tunjuk gambarnya. Banyak teman-teman nanti nggak paham ya nih. Saya kasih tunjuk. Nih ya, posisi duduk. Nih. Saya kasih tunjuk nih. Kenapa kalau duduknya begini, kalau begini harus begini nih. Balik ya Bang ya. Nih, nanti Abang lihat nih. Coba nih. Coba saya tanya Anda. Ini kalau begini biar ngapa? Kalau begini biar ngapa? Coba saya tanya. Kenapa harus begini duduknya? Gedein dulu gambarnya nih. Ada apa dengan duduk begini? Coba saya tanyain coba. Biar ngapa gitu loh coba. Apa? Coba Anda pikirin coba ini. Kenapa harus begini? Coba Anda renungkan apa maknanya kayak begini. Pusing. Cobalah pakai nalar coba Bang Az Sentral. Kalau misalnya kakinya ini taruhlah kakinya ini dibeginiin begitu atau digerakin ke sini, batal sholatnya. Tidak sah, tidak sah. Makanya Bang, Tuhan di dalam Bible melihat hati. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran ngelihat kaki. Tapi kalau saya bilang begitu, Anda ini ngomong begitu menyakiti hati orang Muslim. Enggak, saya ingin menyadarkan begitu loh. Bahwa yang diinginkan Tuhan itu bukan gerakan-gerakan badan. Yang diinginkan Tuhan itu supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Perintahnya itu bukan gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tumit. Coba Bang, kenapa tangannya harus begini? Sedekap begini. Betul nggak? Iya. Ada yang di atas begini, ada yang di sini, ada yang di perut begini. Coba apa? Fungsinya apa coba? Nggak tahu juga. Pasti orang Islam Bang, mau Anda kumpulin dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nggak akan tahu kecuali ngarang. Iya, ngarang. Kalau kita tanya misalnya ya sama ulama-ulama, oh begini artinya supaya bebannya dibuang ke belakang, katanya. Beban terbuang. Ngarang Bang, ngarang. Gitu loh. Semua penjelasannya ngarang. Bahkan ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah di dalam doa terakhir setelah walad dolin, tahu kan? Kemudian diteruskan dengan kata-kata amin, betul nggak? Ya. Nah, itu kata amin itu juga kalian orang Muslim nggak ada yang tahu. Kecuali ngarang, makanya dikarang. Oh, arti amin artinya dapat terpercaya. Tapi kalau amin artinya kabulkanlah doa kami. Ngarang. Ngarang juga itu, ngarang. Gitu Bang. Jadi banyak sekali hal-hal fundamental di dalam agama Islam itu yang orang Islam sendiri nggak tahu itu apa. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Hal fundamental. Tapi orang Islam nggak tahu. Kenapa kok begitu? Cuman karena udah ikut-ikutan, udah didoktrin para ulamanya, ya mau gimana? Ikut-ikutan saja gitu. Yaitu tahap Anda nanti kalau Anda sungguh-sungguh mendalami. Intinya gini aja Bang, kalau Anda mau beli Bible, nggak usah beli sekarang, sebenarnya udah ada di HP. Baca Bible, baca Quran, dua-duanya Ada teliti teman-teman dengan Muslim juga banyak.
Ya, teliti dengan jeli. Baca Bible, baca Quran, teliti, dua-duanya bandingin. Nanti Anda simpulkan sendiri. Iya. Kalau pesan saya ya, seseorang yang membaca Bible dan Quran pasti akan menyimpulkan bahwa Quran adalah buku yang isinya banyak menjiplak Bible. Nah, itu kesimpulan ketika seseorang telah membaca itu keduanya. Jadi jangan percaya kata orang, kata ulama, kata pendeta, kata ini jangan, baca dulu, teliti dalam-dalam. Gitu Bang. Oke? Oke, udah gitu aja Bang. Bingung Oke. lain. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Iya. Oke. Saya turunkan ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi banyak hal yang pada akhirnya terbukti benar gitu ya. Terbukti benar bahwa kalau Anda mendalami ajaran Muhammad di hadis-hadis itu, ya pasti nanti ujung-ujungnya ya itu tadi, Anda panggil tukang loak tadi. Ya, yuk silakan.